Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Linawati, NIM 20080666040 dari Pendidikan Fisika 3B. Di sini saya akan praktikum Elektronika Dasar 1 dengan judul Praktikum 3 Dioda 1. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan 3 percobaan. Percobaan pertama, yaitu penyearah bias maju. Percobaan yang kedua, penyearah bias mundur. Percobaan yang ketiga, mengamati bentuk gelombang AC dan menentukan tegangan efektif. Baik, kita akan langsung pada praktikumnya. Kita klik New Project. Kita tunggu sebentar. Next. Klik Yes. Pilih Landscape A3. Next. Finish. Nah, untuk yang pertama kita langsung pada percobaan pertama, penyearah bias maju. Penyearah bias maju sendiri memiliki beberapa komponen percobaan, yaitu resistor 1K, dioda, voltmeter DC, ampermeter DC, sumber tegangan 0-6 volt, atau DC voltage source. Nah, kita langsung mencari komponen-komponennya. Yang pertama, resistor. Klik OK. Kemudian dioda. Oke. Kemudian sumber tegangan DC voltage. Klik OK. Kita rangkai resistornya, kita zoom dulu. Resistor. Kemudian dioda. Kemudian ditambah dengan ampermeter dan voltmeter DC. Ampermeter di sini. Ampermeter DC. Di sini. Voltmeter DC taruh di sini. Kemudian yang terakhir adalah baterainya. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Seperti ini. Kemudian kita ubah resistornya menjadi 1K. Lalu di sini kita akan variasi tegangan mulai dari 0,1 sampai 6 volt. Kita mulai pada 0,1.
Ya, seperti ini kita langsung play dan mencatat hasilnya. Dilihat terlalu kecil, di stop dulu. Coba kita play. Sepertinya ada kesalahan di sini. Kita copot dulu wireless-nya karena tidak terbaca. Kita coba cari baterai yang lain. Oke. Kita delete dulu, kita coba yang baru. Kita pasang. Nah, ini sudah benar. Kita mulai pada percobaan pertama dengan V. Kita stop dulu dengan V 0,1 volt. Kemudian kita ubah menjadi volt. Kemudian oke, kita play. Di sini terlalu kecil. Mikroampernya sudah paling kecil. Sudah tidak bisa dikecilkan lagi. Dan yang terbaca adalah ampermeternya 0,0 dan voltmeternya 0,10 volt. Kemudian kita ganti tegangannya 0 menjadi, kita stop, kemudian kita ganti tegangannya menjadi 0,2. Kita play lagi. Ini ampermeternya tidak, sudah mikrometer, masih tidak terlihat. Kita coba. Masih tidak terlihat memang.
Kita buat mikrometer saja paling kecil. Kita apply dan ternyata pada tegangan 0,2 ampere meternya juga 0,02 mikroampere. Maksudnya ampere meternya 0,0 mikroampere, kemudian voltmeternya menunjukkan angka 0,20 volt. Kita stop, kemudian lanjut tegangan 0,3 volt. Kita apply. Didapatkan nilai ampere meternya masih 0,0 mikroampere, voltmeternya 0,30 volt. Kita stop, kemudian kita ganti tegangannya menjadi 0,4 volt. Oke, kita apply lagi. Nah, ini sudah terlihat untuk ampere meternya nilainya adalah 0,05 mikroampere, sedangkan untuk voltmeternya 0,40 ampere volt maksudnya. Untuk voltmeternya 0,40 volt. Kita stop, kemudian kita ubah lagi menjadi 0,5 volt. Kita apply dan nampak bahwa ampere meternya menunjukkan angka 2,28 mikroampere dan voltmeternya menunjukkan 0,5 volt. 0,50 volt. Kemudian kita stop, kita ganti tegangannya lagi menjadi 0,6. Kita apply. Ampere meternya 33,1 mikroampere, voltmeternya 0,57 volt. Kita stop, kita ubah menjadi 0,7 volt. Kita apply. Dilihat bahwa ampere meter menunjukkan 104 mikroampere, sedangkan voltmeter menunjukkan 0,60 volt. Kita stop, kemudian kita ganti menjadi tegangan 0,8. Kita apply pada tegangan 0,8. Pada tegangan 0,8 volt mikroampere, ampere meter menunjukkan 188 mikroampere dan voltmeter menunjukkan 0,61 volt. Kita stop, kemudian kita ubah menjadi 0,9 volt. 0,9 volt. Kita enter, kita apply. Ampere meter menunjukkan 278 mikroampere dan voltmeter menunjukkan 0,62 volt. Kita stop, kemudian kita ubah lagi tegangannya menjadi 1 volt. 1 volt, kita apply lagi. Dapat dilihat bahwa pada tegangan 1 volt, ampere meter menunjukkan nilai 371 mikroampere dan voltmeter 0,63 volt. Kita stop, kemudian kita ubah lagi tegangannya menjadi 1,1 ampere. 1,1 volt. Kita apply. Dapat dilihat bahwa ampere meternya menunjukkan nilai 465 mikroampere dan voltmeternya menunjukkan 0,64 volt. Kemudian kita stop dan ubah lagi tegangannya menjadi 1,2 volt. Kita apply dan dapat dilihat pada 1,2 volt ampere meter menunjukkan 560 mikroampere dan voltmeternya menunjukkan 0,65 volt. Kita stop. Kemudian kita ubah lagi tegangannya menjadi 1,3 volt. Kita apply. Pada tegangan 1,3 volt dapat dilihat bahwa ampere meter menunjukkan nilai 656 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 0,64 volt. Kita stop. Kemudian kita ganti kembali tegangannya menjadi 1,4 volt. Kita apply. Pada tegangan 1,4 volt, ampere meternya menunjukkan nilai 752 mikroampere dan voltmeternya menunjukkan 0,65 volt. Kemudian kita ubah lagi tegangannya menjadi 1,5 volt. Pada 1,5 volt, ampere meter menunjukkan nilai 849 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 0,65 volt. Kita stop, kemudian kita ubah lagi ampere meternya. Tegangannya menjadi 1,6 volt. Pada tegangan 1,6 volt, ampere meter menunjukkan nilai 946 mikroampere. Kemudian voltmeternya 0,65 volt. Kita stop. Kita ubah lagi tegangannya menjadi 1,7 volt. Pada tegangan 1,7 volt, mikroampere terlalu kecil untuk mengukur. Kita ubah menjadi miliampere. Oke. Kita apply. Pada 1,7 volt, ampere meter menunjukkan nilai 1,04 miliampere. Kemudian, voltmeter menunjukkan 0,66 volt.
Kita stop, kemudian kita ganti lagi menjadi 1,8 volt. Oke. Kemudian kita apply. Ampermeter menunjukkan 1,14 mA, kemudian voltmeter menunjukkan 0,66 volt. Kita stop, kemudian kita ganti tegangannya menjadi 1,9 volt. Pada tegangan 1,9 volt, ampermeter menunjukkan nilai 1,24 mA dan voltmeter menunjukkan 0,66 volt. Kita ganti lagi tegangannya menjadi 2 ampere. Pada tegangan 2 ampere, kita dapat melihat bahwa ampermeter menunjukkan pada tegangan sebesar 2 volt, kita bisa melihat bahwa ampermeter menunjukkan nilai 1,34 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,66 volt. Kita ganti lagi tegangannya menjadi 2,1 volt. Kita apply. Pada tegangan 2,1 volt, ampermeter menunjukkan nilai 1,44 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,66 volt. Kita stop, kemudian kita ubah lagi tegangannya menjadi 2,2 volt. Tegangan diubah menjadi 2,2 volt dan dapat dilihat ampermeter menunjukkan nilai 1,53 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,67 volt. Kita ubah lagi tegangannya menjadi 2,3 volt. 2,3 volt tegangannya menghasilkan ampermeter sebesar 1,63 mA dan voltmeter sebesar 0,67 volt. Kita stop, kemudian kita variasikan lagi tegangannya menjadi 2,4 volt. Pada tegangan 2,4 volt, ampermeter menunjukkan nilai 1,73 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,67 volt. Kita stop, kemudian kita variasikan lagi menjadi tegangan 2,5 volt. Pada tegangan 2,5 volt, ampermeternya sebesar 1,83 mA dan voltmeternya sebesar 0,67 volt. Kita ubah lagi ampere tegangannya menjadi 2,6 volt dan dilihat bahwa ampermeter menunjukkan nilai 1,93 mA dan voltmeternya 0,67 volt. Kita ubah lagi, variasikan lagi tegangannya menjadi 2,7 volt. 2,7 volt menghasilkan 2,03 mA dan voltmeternya 0,67 volt. Pada kita ubah lagi tegangannya menjadi 2,8 volt. Pada tegangan 2,8 volt, ampermeter menunjukkan nilai 2,13 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,67 volt. Pada sumber tegangan 0,29 volt, ampermeter menunjukkan nilai 2,22 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,68 volt. Kemudian kita ubah lagi sumber tegangannya menjadi 3 volt. Pada tegangan 3 volt, ampermeternya menunjukkan nilai 2,32 mA dan voltmeternya menunjukkan 0,68 volt. Kita ubah kembali tegangannya menjadi 3,1 volt. 3,1 volt kita apply dan dapat dilihat bahwa tegangannya menjadi bahwa sumber ampermeternya menunjukkan 2,42 mA dan voltmeternya menunjukkan 0,68 volt. Kemudian kita lanjutkan pada sumber tegangan sebesar 3,2 volt. Sumber tegangan 3,2 volt kita apply dan menunjukkan ampermeter sebesar 52,52 mA dan voltmeternya 0,8 volt. Kita ubah lagi, kita variasikan lagi tegangannya menjadi 3,3 volt. Pada tegangan 3,3 volt, ampermeternya menunjukkan nilai 2,62 mA dan voltmeternya 0,68 volt. Kita stop, kemudian kita variasikan lagi tegangan menjadi 3,4 volt. Pada tegangan 3,4 volt, ampermeter menunjukkan nilai 2,72 mA dan voltmeternya menunjukkan nilai 0,68 volt. Kita ubah kembali tegangannya menjadi 3,5. Tegangan 3,5 volt dan ampermeternya menunjukkan 2,82 mA dan voltmeternya menunjukkan 0,68 volt. Kita lanjutkan lagi dengan merubah tegangan menjadi 3,6 volt. Pada tegangan 3,6 volt, ampermeter menunjukkan nilai 2,92 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,68 volt. Kemudian kita ubah lagi tegangannya divariasikan menjadi 3,7 volt. Pada tegangan 3,7 volt, ampermeter menunjukkan nilai 3,02 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,68 volt. Kita stop, kemudian kita ubah lagi, variasikan lagi tegangannya menjadi 3,8 volt. Pada 3,8 volt, tegangannya dapat dilihat ampermeter menunjukkan 3,12 mA dan voltmeter menunjukkan 0,68 volt. Kemudian pada kita variasikan lagi tegangannya menjadi 3,9 volt. Pada tegangan 3,9 volt dapat dilihat bahwa ampermeternya
menunjukkan nilai 3,21 mA dan voltmeternya 0,69 volt. Semakin besar nilai voltmeternya, nilai tegangannya, kita bisa melihat bahwa nilai voltmeternya naik semakin sedikit. Kita stop, kemudian ubah lagi, tegangannya divariasikan menjadi 4 volt. Tegangan 4 volt kita terapkan dan dapat lihat ampermeter menunjukkan nilai 3,31 mA dengan voltmeter menunjukkan nilai 0,69 volt. Kita stop, kemudian kita ubah lagi, tegangannya divariasikan menjadi 4,1 volt. Kita play dan melihat ampermeter menunjukkan nilai 3,41 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,69 volt. Kita ubah lagi, tegangannya menjadi 4,2 volt. Pada tegangan 4,2 volt, ampermeternya menunjukkan nilai 3,51 mA dan voltmeternya menunjukkan nilai 0,69 volt. Kita ubah lagi, tegangannya menjadi 4,3 volt. Pada tegangan 4,3 volt, multimeternya menunjukkan nilai 3,61 mA dan voltmeternya menunjukkan nilai 0,69 volt. Dan voltmeternya menunjukkan nilai 0,69 volt. Kita ubah lagi, tegangannya menjadi 4,4 volt. 4,4 volt kita apply menjadi 3,71 mA dan voltmeternya menjadi 0,69 volt. Kita ubah lagi, tegangannya menjadi 4,5 volt. Kita apply. Pada tegangan 4,5 volt dapat dilihat bahwa ampermeternya menunjukkan nilai 3,81 mA dan voltmeternya menunjukkan nilai 0,69 volt. Kita ubah lagi, tegangannya menjadi 4,6 volt. Pada tegangan 4,6 volt, ampermeter menunjukkan nilai 3,91 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,69 volt. Kita ubah lagi, tegangannya menjadi 4,7 volt. Pada tegangan 4,7 volt, multimeter menunjukkan nilai 4,01, ampermeter menunjukkan nilai 4,01 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,69 volt. Kita stop, kemudian variasikan lagi, tegangan menjadi 4,8 volt. Pada 4,8 volt, tegangannya ampermeter menunjukkan nilai 4,11 mA dan voltmeter menunjukkan 0,69 volt. Kita stop, kemudian kita ubah lagi, variasikan lagi, tegangan menjadi 4,9 volt. Pada 4,9 volt tegangannya, ampermeter menunjukkan nilai 4,21 mA dan voltmeternya menunjukkan nilai 0,69 volt. Kita variasikan lagi, tegangannya menjadi 5 volt. Pada tegangan 5 volt dapat dilihat ampermeter menunjukkan nilai 4,31 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,69 volt. Kita ubah lagi, tegangannya menjadi 5,1 ampere. Tegangannya menjadi 5,1 volt. Pada tegangan 5,1 volt, ampermeter menunjukkan nilai 4,41 mA dan voltmeter menunjukkan 0,69 volt. Kita stop, kemudian kita variasikan lagi, tegangan menjadi 5,2 volt. Pada variasi tegangan 5,2 volt, ampermeter menunjukkan nilai 4,51 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,69 volt. Kita variasikan lagi, tegangannya menjadi 5,3 volt. Pada 5,3 volt tegangan, ampermeter menunjukkan nilai 4,60 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,69 volt. Kita stop. Kemudian kita ubah lagi, volt tegangannya menjadi 5,4 volt. Pada tegangan 5,4 volt, ampermeter menunjukkan nilai 4,70 mA dan voltmeternya menunjukkan nilai 0,70 volt. Kita variasikan kembali, tegangannya menjadi 5,5 volt. Pada tegangan 5,5 volt, ampermeter menunjukkan nilai 4,80 mA, sedangkan voltmeternya menunjukkan nilai 0,70 volt. Kita ubah lagi, tegangannya menjadi 5,6 volt dan kita bisa melihat bahwa ampermeter menunjukkan nilai 4,90 mA dan tegangannya sebesar 0,70 volt. Maksudnya voltmeternya menunjukkan nilai 0,70 volt. Kita ubah lagi, tegangannya menjadi 5,7 volt. Pada tegangan 5,7 volt, sebentar. Kita ubah tegangannya menjadi 5,6. Pada tegangan 5,6, ampermeternya menunjukkan 5,90 mA dan voltmeternya menunjukkan 0,70 volt. Kita coba lagi, sepertinya tadi kesalahan pengambilan data.
Kemudian kita lanjut. Terakhir tadi kita sampai pada tegangan 5,6 volt. Pada tegangan 5,6 volt, ampermeter menunjukkan nilai 4,90 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,70 volt. Kita variasikan lagi tegangan menjadi 5,7 volt. Kita lihat ampermeter menunjukkan nilai 5 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,70 volt. Kita lanjut pada variasi tegangan 5,8 volt. Pada variasi tegangan 5,8 volt, ampermeter menunjukkan nilai 5,10 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,70 volt. Kita stop lagi, kemudian kita variasikan menjadi 5,9 volt. Setelah itu kita apply, kita lihat ampermeter menunjukkan nilai 5,20 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,70 volt. Kita stop, kemudian kita variasikan pada tegangan yang terakhir, yaitu dengan nilai tegangan 6 volt. Pada tegangan 6 volt, ampermeter menunjukkan nilai 5,30 mA dan voltmeter menunjukkan nilai 0,70 volt. Inilah pada percobaan pertama yang saya lakukan tentang percobaan penyearah bias maju dengan tegangan dan arus dengan kenaikan sebesar 0,1 volt dari mulai 0,1 volt sampai 6 volt. Nanti saya akan membahasnya pada pembahasan di akhir video. Nanti kita lanjut pada percobaan selanjutnya. Percobaan kedua, penyearah bias mundur. Penyearah bias mundur sendiri memiliki komponen yang sama dengan penyearah bias maju, yaitu resistor 1K, dioda, voltmeter, ampermeter DC, sumber tegangan 0 sampai 6 volt, baterai atau baterai DC voltage. Namun bedanya arah dari diodanya dibalik. Kita buat rangkaiannya terlebih dahulu. Resistor, kemudian diodanya, jangan lupa diodanya dibalik, di mirror, ya seperti ini. Kemudian baterainya dipasang juga di sini. Kemudian ditambah dengan voltmeter DC dan ampermeter DC. Ammeter di sini, volt DC voltmeter di sini. Ya, seperti ini. Kemudian kita rangkai seperti tahap percobaan yang pertama. Kita hubungkan juga untuk voltmeternya. Ya, seperti ini. Kita ubah resistornya menjadi 1K. Kemudian kita di sini juga akan memvariasikan tegangan dari mulai 0 sampai 6 volt. Yang pertama kita coba pada tegangan 0 volt. Kita apply.
Pada tegangan 0 volt, ampermeter menunjukkan nilai 0 juga, voltmeternya juga 0. Kemudian kita ubah menjadi tegangannya 0,1. Kita apply. Ternyata pada ampermeternya tidak terlihat, kita kecilkan terlebih dahulu. Kita coba apply. Ternyata dengan tegangan sebesar 0,1 volt, ampermeter menunjukkan nilai yaitu 0,0 mikroampere dan voltmeternya menunjukkan nilai 0,10 volt. Kemudian kita ubah tegangannya menjadi 0,2 volt. Pada tegangan 0,2 volt didapatkan ampermeter senilai 0,0 mikroampere dan voltmeter sebesar 0,20 volt. Kita ubah menjadi tegangan 0,3. Pada tegangan 0,3, ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,0 mikroampere juga dan voltmeter menunjukkan nilai 0,30 volt. Kemudian kita ubah ampermeter menjadi 0,4 volt. Pada tegangan sebesar 0,4 volt, ampermeter masih menunjukkan 0,0 mikroampere, sedangkan voltmeter menunjukkan 0,40 volt. Kita ubah tegangannya menjadi 0,5 volt. Pada tegangan 0,5 volt, ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,0 mikroampere. Kemudian voltmeter menunjukkan nilai sebesar 0,50 volt. Kemudian kita ubah kembali ampermeter, ukuran tegangannya menjadi 0,6 ampere, menjadi 0,6 volt. Kemudian kita lihat ampermeternya masih menunjukkan 0,0 mikroampere dan voltmeternya menunjukkan 0,60 volt. Pada kita variasikan lagi, tegangannya menjadi 0,7 volt. Pada variasi tegangan 0,7 volt didapat ampermeter masih 0,0 mikroampere dan voltmeter menjadi 0,70 volt. Kita ubah lagi menjadi 0,8 volt. Pada 0,8 volt ampermeter sebesar masih 0,0 mikroampere dan voltmeter 0,80 volt. Kita variasikan lagi menjadi 0,9 volt. Pada tegangan 0,9 volt ampermeter menunjukkan nilai 0,0 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 0,90 volt. Kita ubah lagi tegangannya menjadi 1 volt. Pada tegangan 1 volt ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,01 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 1,00 volt. Kita ubah lagi tegangannya menjadi 1,1 volt. Pada tegangan 1,1 volt, ampermeter menunjukkan nilai yaitu 0,01 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 1,1 volt. Kita ubah lagi tegangannya menjadi 1,2 volt. Pada tegangan 1,2 volt, ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,01 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 1,20 volt. Kita ubah lagi tegangannya menjadi 1,3 volt. Pada tegangan 1,3 volt, ampermeter menunjukkan nilai 0,01 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 1,30 volt. Kita stop, kemudian kita ubah lagi tegangannya menjadi 1,4 volt. Kita apply. Kemudian kita lihat ampermeternya menunjukkan 0,01 mikroampere dan voltmeter menunjukkan 1,40 volt. Kita stop lagi, kemudian kita ganti tegangannya menjadi 1,5 volt. Pada tegangan 1,5 volt, ketika kita apply, ampermeter menunjukkan nilai 0,01 mikroampere juga dan voltmeter menunjukkan nilai 1,50 volt. 1,50 volt. Kemudian kita variasikan lagi menjadi 1,6 volt. Pada 1,6 volt, ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,01 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 1,60 volt. Kita ubah lagi tegangannya menjadi 1,7 volt. Pada tegangan 1,7 volt, ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,01 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 1,70 volt. Kita ubah lagi tegangannya, kita variasikan menjadi 1,8 mikro menjadi 1,8 volt. Pada tegangan sebesar 1,8 volt, ampermeter menunjukkan nilai masih 0,01 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 1,80 volt. Kemudian kita variasikan lagi ampermeternya, maksudnya kita variasikan lagi tegangannya menjadi 1,9 volt. Pada tegangan 1,9 volt, ampermeter menunjukkan 0,01 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 1,90 volt. Kemudian kita variasikan lagi ampermeternya, voltmeternya maksudnya menjadi 2 volt. Pada tegangan 2 volt, ampermeter sebesar 0,02 mikroampere dan voltmeter sebesar 2 volt. Kemudian kita variasikan kembali dengan
kenaikan 0,1 menjadi 2,1 volt. Dengan tegangan sebesar 2,1 volt, ampere meter menunjukkan nilai 0,02 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 2,10 volt. Kita ubah kembali tegangannya, kita variasikan dengan kenaikan 0,1 volt menjadi 2,2 volt. Ketika tegangan sebesar 2,2 volt, ampere meter menunjukkan nilai sebesar 0,02 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 0,20 volt. Selanjutnya, kita buat menjadi 2,3 volt. Pada 2,3 volt, ampere meter menunjukkan nilai sebesar 0,02 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 2,30 volt. 2,30 volt. Kemudian kita stop, lalu kita ubah lagi, variasikan menjadi 2,4 volt. Saat 2,4 volt, ampere meter menunjukkan nilai sama, yaitu 0,2 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 2,40 volt. Maksudnya voltmeter menunjukkan 2,40 volt. Kita ubah lagi menjadi 2,5 ampere volt tegangannya. Kemudian kita lihat ampere meternya sebesar 0,2 mikroampere dan voltmeter sebesar 2,50 volt. Kita ubah lagi, besar tegangannya menjadi 2,6 volt. Besar tegangan 2,6 volt menghasilkan nilai ampere meter sebesar 0,02 mikroampere dan voltmeter sebesar 2,60 volt. Kita ubah lagi menjadi 2,7 volt. Pada 2,7 volt, ampere meter menghasilkan nilai sebesar 0,02 mikroampere dan voltmeter menjadi 2,70 volt. Kita variasikan kembali menjadi 2,8 volt. Pada tegangan sebesar 2,8 volt, ampere meter menunjukkan nilai 0,02 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 2,80 volt. Kita stop, kemudian kita variasikan kembali tegangannya menjadi 2,9 volt. Saat kita variasikan menjadi tegangan 2,9 volt, ampere meter menunjukkan nilai masih 0,02 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 2,9 volt. 2,90 volt. Kemudian kita stop, kemudian variasikan lagi tegangannya menjadi 3 volt maksudnya. Saat tegangan 3 volt, ampere meter menunjukkan nilai 0,03 mikroampere dan voltmeter menunjukkan 3,00 volt. Kemudian kita variasikan kembali tegangan menjadi 3,1 volt. Pada 3,1 volt, ampere meter menunjukkan nilai 0,03 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 3,10 volt. Voltmeter menunjukkan nilai 3,10 volt. Kita stop, kemudian kita variasikan menjadi tegangan 3,2 volt. Tegangan 3,2 volt menghasilkan ampere meter sebesar 0,03 mikroampere dan voltmeter sebesar 3,20 volt. Maaf, maksudnya ini variasi 3,1. Pada tegangannya 3,1 volt, ampere meter menunjukkan nilai 0,03 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 3,210 volt. Kemudian kita lanjutkan pada tegangan 3,2 volt. Tegangan 3,2 volt menghasilkan ampere meter sebesar 0,03 mikroampere dan voltmeter sebesar 3,2 volt. Kemudian kita ubah lagi tegangannya menjadi 3,3 volt. Pada tegangan 3,3 volt, ampere meter menunjukkan nilai 0,03 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 3,30 volt. Kita ubah lagi tegangannya, divariasikan menjadi 3,4 volt. Pada tegangan 3,4 volt, ampere meter menunjukkan nilai sebesar 0,03 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 3,40 volt. Kita ubah lagi tegangannya menjadi 3,5 volt. Pada tegangan sebesar 3,5 volt, ampere meter menunjukkan nilai sebesar 0,03 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 3,50 volt. Kita stop lagi, kemudian kita ubah tegangannya sebesar 3,6 volt. Pada tegangan 3,6 volt, ampere meter menunjukkan nilai sebesar 0,03 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 3,60 volt. Kemudian kita variasikan lagi menjadi 3,7 volt. 3,7 volt. Kita apply. Pada tegangan sebesar 3,7 volt, ampere meter menunjukkan nilai sebesar 0,03 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 3,70 volt. Kita coba lagi dengan variasi 3,8 volt. Pada 3,8 volt, ampere meter menunjukkan nilai sebesar 0,03 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 3,80 volt. Kemudian kita ubah lagi tegangannya menjadi 3,9
volt. Pada 3,9 volt tegangannya, ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,03 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 3,90 volt. Kita ubah lagi variasi tegangannya menjadi 4 volt. Pada variasi tegangan 4 volt, ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,04 volt. Ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,04 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 4,00 volt. Kemudian kita ubah lagi, variasikan lagi tegangannya sebesar 4,1 volt. Tegangan 4,1 volt menghasilkan ampermeter sebesar 0,04 mikroampere dan voltmeter sebesar 4,10 volt. Kita ubah lagi, tegangannya menjadi 4,2 volt. Pada tegangan 4,2 volt, ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,04 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 4,20 volt. Kemudian kita ubah lagi, tegangannya menjadi 4,3 volt. Pada tegangan 4,3 volt, ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,04 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 4,30 volt. Kita ubah lagi, tegangannya menjadi 4. Kita ubah lagi, tegangannya menjadi 4,4 volt. Pada tegangan sebesar 4,4 volt, ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,04 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 0,40 volt. Kita ubah lagi, ampermeter tegangannya menjadi 4,5 volt. Pada tegangan sebesar 4,5 volt, ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,04 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 4,50 volt. Kemudian pada tegangan sebesar, kita ubah lagi tegangannya menjadi sebesar 4,6 volt. Pada tegangan sebesar 4,6 volt, didapatkan nilai ampermeter sebesar 0,04 mikroampere dan voltmeter sebesar 4,60 volt. Kita ubah lagi, tegangannya menjadi 4,7 volt. Pada tegangan sebesar 4,7 volt, ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,04 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 4,70 volt. Kita ubah lagi, tegangan menjadi 4,8 volt. Pada tegangan sebesar 4,8 volt, ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,04 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 4,80 volt. Kemudian kita variasikan lagi, tegangan menjadi 4,9 volt. Pada tegangan sebesar 4,9 volt, ampermeter menunjukkan nilai 0,04 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 4,90 volt. Kita ubah lagi, tegangannya menjadi 5 ampere. Maksudnya 5 volt. Kita ubah tegangannya menjadi 5 volt. Lalu kita apply untuk melihat ampermeter dan ternyata besarnya sebesar 0,5 mikroampere dan voltmeter sebesar 5,00 volt. Kemudian kita ubah lagi, tegangannya menjadi 5,1 volt. Kemudian kita apply. Ampermeter menunjukkan nilai 0,05 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 5,10 volt. Kita ubah lagi variasinya menjadi variasi tegangan sebesar 5,2 volt. Sebesar 5,2 volt untuk tegangannya, kemudian kita apply sehingga ampermeter menunjukkan nilai 0,05 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 5,20 volt. Kita lanjut lagi. Pada variasi sebesar 5,3 ampere volt, variasi tegangan sebesar 5,3 volt, lalu dapat dilihat bahwa ampermeter menjadi sebesar 0,05 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 5,30 volt. Kita ubah lagi menjadi tegangan sebesar 5,4 volt. Pada tegangan sebesar 5,4 volt, ternyata ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,05 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 5,40 volt. Kemudian kita ubah lagi, tegangannya menjadi 5,5 volt. Pada tegangan sebesar 5,5 volt, ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,05 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 5,50 volt. Kita ubah lagi, tegangan menjadi sebesar 5,6 volt. Pada tegangan sebesar 5,6 volt, ampermeter menunjukkan nilai 0,05 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 5,60 volt. Kita ubah lagi, tegangannya menjadi 5,7 volt. Pada tegangan sebesar 5,7 volt, ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,05 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 5,70 volt. Kita lanjut pada variasi tegangan sebesar 5,8. Pada variasi tegangan sebesar 5,8 volt, ampermeter dapat dilihat menghasilkan nilai sebesar 0,05 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai sebesar 5,80 volt. Kita ubah lagi menjadi tegangan sebesar 5,9 volt. Pada tegangan sebesar 5,9 volt, ampermeter menunjukkan nilai 0,05 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 5,90 volt. Untuk variasi tegangan yang terakhir yaitu pada nilai sebesar 6 volt. Kita ubah tegangannya menjadi 6 volt. Kita apply untuk melihat ampermeternya. Ampermeter menunjukkan nilai sebesar 0,06 mikroampere dan voltmeter menunjukkan nilai 6 volt. 6,00 volt. Seperti inilah percobaan kedua tentang penyearah bias mundur dengan kenaikan tegangan
dari 0 volt sampai 6 volt dengan masing-masing kenaikan tegangan sebesar 0,1 volt. Untuk percobaan selanjutnya, untuk pembahasannya akan dibahas pada akhir video pada analisis. Percobaan yang terakhir yaitu percobaan ketiga tentang mengamati bentuk gelombang AC dan menentukan tegangan efektif. Di sini yang kita perlukan adalah dua komponen yaitu trafo dan gelombang AC. Kita cari trafonya. Kita pakai simple transformer. Oke. Kemudian yang kedua adalah gelombang AC atau sumber tegangan AC, Vsin. Oke. Kemudian kita rangkai. Pertama, resinnya. Kita taruh di sini. Kemudian trafonya. Kita taruh di sini. Kemudian kita hubungkan dengan wireless. Seperti ini. Kemudian untuk kita ubah nilainya. Untuk amplitudo kita show all. Kemudian frekuensi juga show all. Kemudian kita amplitudonya kita pakai 6V. Kemudian frekuensinya kita pakai 50 Hz. Seperti ini. Kemudian kita pasangkan osiloskop. Kita pasangkan di sini. Kemudian kita hubungkan dengan osiloskopnya. Seperti ini. Kemudian kita play. Tampak seperti ini. Kemudian di sini kita akan mencari tegangan dan periodenya. Untuk tegangan sendiri rumusnya adalah volt per div kali amplitudo gelombang. Kemudian untuk periode adalah time per div kali panjang gelombang. Kita sesuaikan dulu gelombangnya agar mudah dihitung. Ya, seperti ini. Kemudian kita menghitung tegangannya. Tegangannya adalah volt per div kali amplitudo gelombang. Amplitudo gelombangnya yaitu dihitung dari titik keseimbangan ke puncak. Titik keseimbangan di sini, kemudian ada 3 kotak atau 3 div, sehingga panjang gelombangnya adalah 3 dan
tegangannya adalah 3 dikali volt per div. 3 dikali 0,5 sama dengan 1,5. Tegangannya menjadi 1,5. Kemudian kita menghitung periodenya. Untuk periode sendiri, time per div dikali panjang gelombang. Time per div-nya dihitung dari satu bukit dan satu lembah. Di sini jaraknya adalah 4 kotak atau 4 div, maka panjang gelombangnya 4. Kemudian time per div di sini menunjukkan angka 5 meter per sekon, angka 5 milisekon. Jadi periodenya sama dengan time per div kali panjang gelombang sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 milisekon. Periode sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 sekon. Untuk mencari frekuensi sama dengan 1 per periode. Maka frekuensinya adalah 1 per 20 kali 10 pangkat 3. Sehingga didapatkan nilai sama dengan 50 Hz. Sehingga diketahui bahwa nilai hasil dari penggunaan osiloskop tadi, pengukuran osiloskop tadi, frekuensinya terbukti yaitu sebesar 50 Hz. Dan tegangan yang keluar adalah sebesar 1,5 volt. Ini menunjukkan bahwa trafonya step down karena tegangan menurun dari 6 volt menjadi 1,5 volt. Seperti itu pada percobaan ketiga. Selanjutnya akan saya bahas tentang analisis data dan data yang saya hasilkan. Bagian praktikum terakhir adalah analisis data. Hasil pengukuran penyearah bias maju dan penyearah bias mundur dengan tegangan mulai dari 0 sampai 6 volt dengan beda antar tegangan yaitu 0,1 volt menghasilkan data arus dan tegangan. Pada bias maju sendiri, arusnya dimulai dari 0, kemudian naik secara stabil hingga mencapai 5,30 mA. Dan tegangan pada awalnya memiliki kenaikan yang cukup besar, namun semakin besar tegangannya ternyata kenaikan nilainya semakin kecil, sehingga pada tegangan 6,0 volt, voltmeternya menunjukkan nilai sebesar 0,70 volt saja. Kemudian pada bias mundur, arusnya sangat kecil, berukuran mikroampere, bahkan pada tegangan 6,0 volt hanya mampu menunjukkan ampermeter hanya mampu menunjukkan nilai sebesar 0,06 mikroampere. Kemudian pada bias mundur bagian tegangannya memiliki kenaikan nilai yang stabil. Nah, ini untuk grafik hasil dari percobaan bias maju untuk sisi ini dan percobaan bias mundur untuk sisi ini. Kemudian pada percobaan ketiga, tegangan kita di sini akan mencari tegangan dan periode frekuensi dengan menggunakan osiloskop. Pertama, tegangan rumusnya adalah volt per div dikali amplitudo. Volt per div yang didapat dari pengukuran tadi yaitu 0,5, kemudian amplitudonya 3, dikali menjadi tegangannya sama dengan 1,5 volt. Kemudian periodenya, rumusnya adalah time per div kali panjang gelombang. Time per div-nya sebesar 5 dan panjang gelombang tadi sebesar 4, sehingga mendapat 20 milisekon. 20 milisekon dikonversi menjadi sekon menjadi 20 kali 10 pangkat min 3 sekon. Frekuensi sendiri memiliki rumus yaitu 1 per periode. 1 per periode sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3. Sehingga perkalian didapat, pembagian didapat 50 Hz untuk frekuensinya. Tegangan awal pada percobaan 3 tentang gelombang AC
dengan transformator diisi dengan tegangan sebesar 6 volt, kemudian frekuensinya 50 Hz. Dan ternyata pada pengukuran osiloskop, ternyata tegangannya hanya sebesar 1,5 volt. Hal ini menunjukkan bahwa trafo tersebut adalah trafo step down, sedangkan frekuensinya tetap yaitu 50 Hz. Baik, inilah praktikum saya kali ini pada judul praktikum 3 ioda 1. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.